Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Nurmatasari dari kelas 2E D3. Pada praktikum pengendali proses ini, saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tanding sistem closed loop pada peralatan berpengendali, terkhusus peralatan berkendali pada suhu. Tujuan percobaan. Ada 3 tujuan percobaan. Pertama, mengoperasikan dan mensimulasikan pengendali. Yang kedua, melakukan tanding parameter pengendali P, PI, dan PID pada closed loop system untuk perubahan set point atau servo system sesuai rule. Yang ketiga, melakukan analisis respon pada pengendali P, PI, dan PID untuk perubahan set point atau servo system sesuai rule yang digunakan. Selanjutnya yang pertama akan kita bahas adalah controller. Untuk mengendalikan sistem pada closed loop, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan servo problem atau servo system. Yang kedua, dengan regulator problem atau regulator system. Untuk servo system, maka akan dilakukan perubahan set point, sedangkan untuk regulator system yang berubah adalah disturbance-nya. Selanjutnya, pada controller terbagi menjadi dua, yaitu discontinue controller dan continue controller. Pada discontinue controller hanya sebatas on dan off saja. Sedangkan untuk continue controller terdapat 3, yaitu proportional controller atau P, yang kedua proportional integral controller atau PI, dan yang terakhir proportional integral derivative controller atau PID. Yang akan kita bahas pertama ada kondisi kritis. Pada kondisi kritis, kita menentukan nilai PC-nya. Sehingga setelah diketahui nilai PC-nya, kita gunakan untuk menghitung parameter tanding. Berikut ini data pengamatan yang didapat dari hasil percobaan kondisi kritis dengan data pengamatan yang didapat yaitu waktu dan persen PV dan juga PBC-nya sebesar 4,5. Dari hasil data pengamatan yang sudah didapat, kita dapat membuat suatu grafik atau kurva kondisi kritis dengan nilai X-nya sebagai waktu dan sumbu Y-nya sebagai persen PV. Nah, sehingga terlihat grafik seperti yang pada layar. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai PC dengan mencari puncak yang sama. Puncak yang sama terlihat pada puncak keempat dan puncak kelima. Dari puncak keempat dan kelima ini kita dapat menentukan jarak atau skala PC. Kita menentukannya menggunakan penggaris, sehingga dapat kita ketahui nilai jarak atau skalanya sebesar 0,5 cm. Dari skala atau jarak PC yang sudah kita tentukan sebesar 0,5 cm, kita akan menentukan nilai PC-nya menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk rumus PC sendiri yaitu skala PC yang sudah kita dapat tadi dibagi dengan skala satu kotak grafik yang kita dapat sebesar 2,1 cm dikali dengan skala satu kotak yaitu sebesar 50. Sehingga didapatkan nilai PC-nya 11,905 detik. Dari nilai PC ini kita akan menentukan PB, KC, tau I, dan tau D-nya menggunakan rumus yang sudah saya paparkan. Untuk rumus PB-nya, untuk yang P yaitu 2 dikali PBC-nya, berarti 2 dikali 45 sehingga didapatkan hasil 9. Begitu juga untuk PI dengan rumus 2,2 dikali PBC-nya sehingga didapatkan nilai sebesar 9,9. Untuk PID dengan rumus 1,7 dikali dengan 4,5 sehingga didapatkan 7,69. Sedangkan untuk rumus KC sendiri yaitu 100 dibagi dengan PB sehingga untuk nilai P didapatkan 11,11, untuk PI 10,110101 dan untuk PID
didapatkan nilai sebesar 13,071894. Untuk tau I pada P itu tidak ada, sedangkan pada PI dengan rumus 0,83 dikali dengan PC, sehingga didapatkan hasil sebesar 9,880952. Untuk PID 0,5 dikali dengan PC, sehingga didapatkan hasil 5,952381. Untuk rumus tau D-nya pada P dan PI tidak ada, sedangkan pada PID dengan rumus 0,13 dikali dengan PC, sehingga didapatkan nilainya sebesar 1,54762. Selanjutnya turning. Tujuan turning untuk mengatur parameter-parameter kendali KC atau PB, tau I dan tau D agar mencapai kriteria respon pengendali yang baik. Kriteria respon pengendali yang baik ada 4. Yang pertama overshoot minimum, yang kedua decay ratio sebesar 1/4, yang ketiga rush time minimum, dan setting atau response time minimum. Setelah menentukan nilai PC pada kondisi kritis, kita akan melanjutkan pada proporsional atau P. Berikut ini data pengamatan yang telah kita dapat dari hasil percobaan. Didapatkan SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, dan PP, tau I, dan tau D didapatkan dari hasil kondisi kritis. Untuk PB-nya sebesar 9, dan untuk tau I dan tau D tidak ada. Dari data pengamatan yang sudah didapatkan, kita akan membuat suatu grafik kurva respon hasil turning, sehingga didapatkan hasil kurva grafik seperti yang tertera pada layar. Jadi grafik ini kita akan menentukan SP2, yaitu sebesar 45 yang sudah diketahui dari data pengamatan. Selanjutnya kita akan menentukan garis nilai akhir. Garis nilai akhir ini didapatkan dari grafik yang sudah steady state. Selanjutnya kita menentukan nilai awal didapatkan dari grafik saat mulai pertama kali muncul. Lalu ada response time. Response time ini didapat dari saat grafik dalam keadaan konstan. Nilai akhir dalam grafik yang akan mencapai nilai konstan. Selanjutnya kita akan mencari puncak pertama, yaitu pada sebelah sini, dan puncak kedua sebelah sini. Untuk nilai puncak 1 yaitu sebesar 45,4 dan puncak 2 sebesar 44,6, nilai akhir sebesar 44,3, nilai awal 41,7, waktu puncak 1 bernilai 8 detik dan waktu puncak 2 25 detik. Setelah menentukan nilai puncak 1, nilai puncak 2, nilai akhir, nilai awal, waktu puncak 1 dan waktu puncak 2, kita akan menganalisis parameter. Yang pertama, overshoot dengan rumus A per B, di mana A sendiri yaitu jarak puncak 1 dikurangi nilai akhir. Untuk nilai jarak puncak 1 sebesar 45,4 dikurangi dengan 44,3 sehingga didapatkan 1,1. Lalu untuk B sendiri yaitu jarak nilai akhir dikurangi nilai awal sehingga nilainya 44,3 dikurangi 41,7. Didapatkan nilai B sebesar 2,6. Lalu kita memasukkan rumus A dibagi B. Jadi 1,1 dibagi dengan 2,6. Sehingga didapatkan hasil 0,4230 sekian. Selanjutnya yaitu decay ratio dengan rumus C per A. C sendiri yaitu jarak puncak 2 dikurangi dengan nilai akhir. Untuk yang A merupakan jarak puncak 1 dikurangi nilai akhir. Sehingga didapatkan nilai C-nya sebesar 44,6 dikurangi 44,3, didapatkan hasil 0,3. Lalu hasil 0,3 ini akan dibagi dengan 1,1 dari nilai A, sehingga didapatkan hasil 0,2727 sekian persen. Selanjutnya kita akan menganalisis parameter pada peak time atau tau P. Untuk
peak time-nya sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Nah, untuk puncaknya waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 8 detik. Lalu selanjutnya ada rise time. Untuk rise time yaitu diperoleh dari kita mengukur menggunakan penggaris, diperoleh dengan waktu 5 detik. Selanjutnya adalah response time, saat grafik dalam keadaan konstan. Jadi diperoleh sebesar 429 detik. Lalu period of oscillation, yaitu waktu pada puncak 1 dikurangi dengan waktu pada puncak 2. Waktu pada puncak 1 sebesar 8 dan waktu pada puncak 2 sebesar 25. Jadi 25 dikurangi 8 dapatkan hasil 17 detik. Untuk offset sendiri adalah selisih PV steady state dengan SP atau set point, sehingga didapatkan sebesar 0,7%. Selanjutnya yaitu proportional integral atau PI. Didapatkan data hasil pengamatan Tening dengan SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45% yang sudah diketahui. Lalu untuk PP, tau I, dan tau D kita dapatkan dari kondisi kritis, yaitu untuk PP-nya sendiri sebesar 9,9, tau I sebesar 9,88095 detik, untuk tau D-nya tidak ada. Untuk data pengamatannya didapatkan waktu dan persen PV. Dari data pengamatan, kita dapat membuat suatu grafik kurva respon hasil Tening PI dengan sumbu X merupakan waktu dan sumbu Y merupakan persen PV. Dari grafik ini, kita akan menarik garis lurus SP2 yaitu sebesar 45 yang sudah diketahui dari data pengamatan. Selanjutnya yaitu ada nilai akhir. Nilai akhir ini didapatkan dari garis steady state. Lalu selanjutnya ada nilai awal. Nilai awal merupakan waktu pertama kali grafik muncul. Lalu selanjutnya ada response time. Response time sendiri dicari saat grafik dalam keadaan konstan. Nilai akhir dalam grafik yang akan mencapai nilai konstan. Lalu selanjutnya kita akan mencari puncak pertama, yaitu sebelah sini. Setelah puncak pertama, kita akan menentukan puncak kedua, yaitu sebelah sini. Berikut ini merupakan tabel nilai angka untuk puncak pertama sebesar 44,3, puncak kedua 44,8, nilai akhir sebesar 44,9, nilai awal sebesar 41,2, waktu puncak 1 sebesar 12, dan waktu puncak 2 26. Setelah kita membuat grafik, menentukan nilai puncak 1, nilai puncak 2, nilai akhir, nilai awal, waktu puncak 1, dan waktu puncak 2, kita akan menganalisis parameter. Untuk rumus analisis parameternya masih tetap sama seperti pada proporsional. Yang pertama kita akan menentukan overshoot dengan rumus A per B. Untuk A sendiri yaitu jarak puncak 1 dikurangi dengan nilai akhir. Dengan nilai A-nya sebesar 44,9 dikurangi 44,3 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,6. Lalu untuk B yaitu jarak nilai akhir dikurangi dengan nilai awal sebesar 4,9 dikurangi 41,2 sehingga didapatkan nilai B sebesar 3,7. Lalu dari hasil A dan B kita akan membaginya. 0,6 dibagi dengan 3,7 sehingga didapatkan hasil 0,16216 sekian persen. Lalu selanjutnya untuk parameter decoy ratio dengan rumus C per A. Untuk C sendiri yaitu jarak puncak 2 dikurangi dengan nilai akhir. Untuk nilai C sebesar 44,9 dikurangi dengan 44,8 sehingga didapatkan hasil 0,1. Untuk A
yang didapatkan hasil 0,6, sehingga 0,1 dibagi 0,6 didapatkan hasil 0,1667%. Selanjutnya yaitu peak time. Peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Puncaknya pada PI yaitu di 12 detik. Selanjutnya adalah rest time. Rest time diperoleh dari kita mengukur menggunakan penggaris. Pada PI diperoleh hasil rest time sebesar 42 detik. Lalu selanjutnya ada response time. Response time pada PI dengan grafik dari keadaan konstan yang diperoleh yaitu sebesar 456 detik. Selanjutnya yaitu period of oscillation dengan rumus waktu pada puncak 1 dikurangi waktu pada puncak 2, sehingga didapatkan hasil sebesar 14 detik pada PI. Selanjutnya yaitu offset. Offset adalah selisih PV steady state dan SP. Pada PI didapatkan hasil sebesar 0,1%. Untuk penjelasan materi terakhir adalah proporsional integral derivatif. Berikut ini data pengamatan PID yang diketahui adalah waktu dan persen PV, lalu SP1 sebesar 40% dan SP2 sebesar 45%. Lalu untuk PB, tau I, dan tau D didapatkan dari kondisi kritis. Untuk PB sendiri yang didapatkan yaitu sebesar 7,65, untuk tau I sebesar 5,9524 detik, dan untuk tau D sebesar 1,54762 detik. Dari data pengamatan, kita akan membuat grafik kurva respon hasil turning PID. Untuk grafiknya masih tetap sama seperti proporsional dan proporsional integral, yaitu kita menarik garis SP, nilai akhir, nilai awal, puncak. Tapi yang berbeda hanya pada letaknya saja. Untuk SP masih sama, yaitu letaknya pada 45. Lalu selanjutnya nilai akhir. Nilai akhir ini didapatkan dari steady state. Lalu selanjutnya ada nilai awal, juga masih sama, didapatkan dari grafik saat pertama kali muncul. Lalu selanjutnya ada response time. Response time sendiri didapatkan saat grafik dalam keadaan konstan. Untuk puncak 1 dan puncak 2 kenapa digabung? Karena nilai puncak 1 dan nilai puncak 2 sama, yaitu berikut ini. Nilai puncak 1 dan puncak 2 sebesar 45,1, untuk nilai akhir 44,9, dan untuk nilai awal 41, waktu puncak 1 sebesar 14, dan waktu puncak 2 sebesar 22. Dari hasil pada perhitungan ini, data pengamatan ini, kita akan analisis parameter yang kita tentukan masih sama seperti pada proporsional integral atau PI. Yang pertama yaitu overshoot dengan rumus A per B. Untuk A adalah jarak puncak 1 dikurangi nilai akhir, dengan PID hanya sebesar 45,1 dikurangi 44,9, sehingga didapatkan hasil 0,2. Lalu untuk B yaitu jarak nilai akhir dikurangi nilai awal, dengan nilai B sebesar 44,9 dikurangi 41, sehingga dihasilkan 3,9. Lalu dari 0,2 dibagi 3,9 didapatkan hasil 0,051282% untuk overshoot. Lalu untuk decay ratio dengan rumus C per A. Untuk C sendiri yaitu jarak puncak 2 dikurangi dengan nilai akhir, dengan nilai C 45,1 dikurangi 44,9 didapatkan hasil sebesar 0,2. Lalu
0,2 dari C dibagi dengan 0,2 dari A, sehingga didapatkan nilai decay ratio sebesar 1%. Selanjutnya adalah peak time. Peak time pada PID ini didapatkan hasil 14 detik, di mana peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Selanjutnya ada rise time. Rise time pada PID ini didapatkan 11 detik. Masih ingat kan? Rise time didapatkan dari kita mengukur menggunakan penggaris. Lalu ada response time. Response time pada PID kita dapatkan 507 detik. Lalu ada period of oscillation yang didapatkan dari waktu pada puncak 1 dikurangi waktu pada puncak 2, sehingga didapatkan hasil 8 detik. Lalu untuk yang terakhir ada offset. Offset adalah selisih PV steady state dan dengan SP, sehingga didapatkan hasil PID offset sebesar 0,1%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.